Selamat pagi semuanya. Baik, anak-anak yang terkasih, kita hari ini bersama dengan Bapak Khairul dan Pak Dwi dari Dinas Kebakaran Tangerang Selatan akan bersama-sama belajar mengenal, mengetahui apa itu mitigasi bencana. Karena kita hidup di tengah-tengah kota, tengah-tengah wilayah yang sangat padat penduduk dan banyak hal bisa terjadi, maka kita boleh belajar sehingga kalau terjadi sesuatu dimanapun kita berada, kita sudah punya pengalaman atau pengetahuan tentang hal tersebut. Maka kepada Pak Dwi dan Pak Khairul, terima kasih banyak. Inilah kami, anak-anak kelas 5 SDK Mater D, juga ada Kepala Sekolah Dr. Amandin, kemudian Bapak Gio, Pak Gilang, Bu Tisa, dan Ibu Kris, serta juru kamera kita Pak Andri. Ada Pak Orlan di belakang, dan juga Pak Andreas, serta Pak Untung yang menyiapkan segala sesuatunya. Dengan Pak Imam dan ya. Oke, supaya kita segera mengetahui, kita sambut Pak Dwi dan Pak Khairul dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, maka kepada Pak Dwi dan Pak Khairul saya persilahkan. Cik. Oke, sudah siap belum? Sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap kita mulai. Semangat pagi. Ya, jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Bisa? Ya, semangat pagi. Pagi, pagi luar biasa. Udah nggak ada terusan lagi ya. Ya, sebelum dimulai alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri ya. Mau? Boleh? Boleh ya. Nah, nama Bapak Dwi Nur Cahyo. Ada yang namanya Dwi di sini? Ada. Wah, berarti pasaran ya nak ya. Ya, Pak Dwi ditugaskan sebagai Komandan Regu di Pos Pamulang, adanya di samping Kecamatan Pamulang. Sudah pernah lihat? Ya, belum. Yang belum boleh silakan main sekalian di dekat alun-alun ya. Ada air mancurnya 1 minggu, oke? Bapak ditugaskan di Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kurang lebih selama 13 tahun. Ya, merintis sebagai personil atau anggota dulu, ya, bertahap menjadi para petinggi di lapangan. Hari ini Pak Dwi ditemani oleh Bapak Khairullah. Kasih tepuk tangan buat Pak Khairullah. Ya. Maju sini Pak. Oke. Nah, Pak Khairullah ini ditugaskan sebagai nozzleman di unit 015. Jadi unit itu mobil pemadam kebakaran, dikasih nomor punggung ya. Mobilnya Pak Khairullah ini nomor 15 ya, sebagai nozzleman, petugas yang paling depan untuk memadamkan api serta bentuk penyelamatan ya. Pak Khairullah dikasih nomor per anggota 076 ya. Nanti kalau kita lihat 076 berarti Pak Khairullah. Pak Khairullah ada yang sampaikan? Cukup, silahkan selesaikan. Baik, kita mulai ya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan ya, petugasnya yang dilatih dan dididik untuk menangani kebakaran serta bentuk penyelamatan ya. Petugasnya yang dilatih dan dididik untuk menangani kebakaran serta menjadi petugas penyelamat ya. Kebakaran adalah nyala api yang besar yang tidak terkendali sehingga dapat merugikan ya. Pernah lihat kebakaran? Di mana? Di TV. Oke. Ya. Kebakaran adalah musibah yang paling ditakuti oleh semua masyarakat. Maka dari itu ya, kita harus mengetahui apa dan bagaimana caranya untuk menangani api yang masih kecil. Kalau sudah besar, tugasnya pemadam kebakaran. Ya, saya izin. Ya, tugas-tugas pemadam kebakaran itu ada 5. Ya, menurut Panca Dharma Pemadam Kebakaran. Yang pertama adalah pencegahan dan pengendalian. Ya, oke, pencegahan dan pengendalian. Ya, tugasnya sebelum terjadi kebakaran kita cegah, kita kendalikan. Ya, contohnya di
hari ini ya kita berikan materi, kita berikan ilmu wawasan tentang bahaya kebakaran ya. Oke. Nah, yang kedua adalah pemadam kebakaran. Ada yang dicatat ya? Boleh dicatat. Ya, tugas-tugas pokok pemadam kebakaran menurut Pancadharma Pemadam Kebakaran. Ya. Yang pertama adalah pencegahan dan pengendalian kebakaran. Pencegahan dan pengendalian kebakaran. Ya. Kita cegah, kita kendalikan dengan cara kita berikan edukasi, materi, dan cara penanganannya. Oke, pencegahan dan pengendalian kebakaran nomor 1 sudah. Ya, nomor 2 pemadam kebakaran. Ya, tadi nomor pertama kita cegah dulu, kita kendalikan. Ternyata kehendak Tuhan terjadi kebakaran. Ya, tugasnya nomor 2 pemadam kebakaran. Oke, kebakaran adalah nyala api yang besar yang tidak terkendali sehingga dapat merugikan. Kebakaran adalah nyala api yang besar yang tidak terkendali sehingga dapat merugikan. Ya, banyak ya yang bisa terbakar. Contohnya apa? Ya, gas, apalagi? Meja, minyak, apalagi? Kayu, hand sanitizer. Ya, ada padat, ya ada padat dan cair ya. Kalau padat seperti kayu, meja, bangku, kursi, lemari. Cair ya bahan bakar minyak seperti solar, ya, dextrat dan lain-lain. Oke, dicatat lagi. Oke, nanti diingat-ingat aja ya. Baik ya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, petugasnya ketika menerima ya informasi darurat baik itu kebakaran maupun penyelamatan, ya kita diatur mempunyai respon time hanya 15 menit. Ketika ngangkat telepon, halo selamat siang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, bisa dibantu Pak, Bu? Pak, terjadi kebakaran di daerah A. Ya, sudah nerima alamat, kita tutup teleponnya. 1 menit petugasnya harus menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari, maju Pak Heru sini, terdengar ya nak di belakang ya. Oke, halo yang belakang ya. Alat pelindung diri terdiri dari helm, jaket, celana dan sepatu ya. Helm fungsinya untuk melindungi bagian kepala. Di sini dilengkapi dengan kaca untuk melindungi wajah dari pentalan dan hawa panas. Karena sering ketika kita sedang memadamkan terjadi ledakan kecil maupun besar, sehingga ada partikel kecil yang mengarah ke wajah ya, ke bagian muka ya. Maka dari itu kita harus menggunakan helm ini yang dilengkapi dengan kaca. Nah, setelah itu kita ada click on safety ya, untuk mengikat di daerah leher agar tidak terlepas ya. Di sini juga ada ekornya nih seperti ikan pari. Ya, nunduk Pak Heru. Nah, ini fungsinya untuk melindungi bagian belakang kepalanya petugas dari air yang jatuh dari atas ya. Ketika kita padamkan sudah mengenai plafon yang terbakar, air tadi berubah menjadi suhu yang lumayan panas. Kalau nggak ada ini ya, lehernya akan terluka. Maka dari itu harus dilengkapi dengan safety ya. Nah, setelah itu ada baju dan celana dilengkapi dengan inisial Damkar Tangerang Selatan, karena kita di sini ada di zona Kota Tangerang Selatan. Kalau kita ke Depok berarti Kota Depok. Nah, di sini juga ada warna list ya. Ini fungsinya ketika ada di tempat kegelapan akan bersinar manual ya. Oke, balik badan Pak Heru. Nah, di sini ada kantong dan nomor punggung ya. Nah, kantong ini tahu fungsinya untuk apa? Menyimpan roti. Ya, oke, menyimpan barangnya petugas ya. Nah, dan juga ada celananya dan sepatu fire ya. Nah, sepatu ini
dilengkapi dengan lapisan baja, ya, agar kakinya terlindungi dari benda-benda tajam. Oke. Nah, semua alat pelindung diri ini, ya, baju dan celana ini fungsinya hanya untuk melindungi dari hawa panas. Ketika kita cemplungin ke api tetap terbakar, tapi ada batas derajatnya. Ini 1000 derajat Celcius baru terbakar. Oke, ya, lanjut lagi. Sudah Pak Irul? Dah, mundur lagi Pak Irul. Ya, saya kesini. Ya, tadi nomor 2 pemadam kebakaran. Ya, nanti kita prakteknya terakhir ya. Ketika terjadi kebakaran pasti bersangkutan dengan api. Halo nak, yang belakang ya. Api adalah hasil akhir reaksi pembakaran yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah udara atau oksigen, ya, udara atau oksigen. Yang kedua bahan bakar. Yang terakhir ya panas. Apabila dari 3 unsur itu menyatu akan menimbulkan nyala api. Yang pertama tadi apa? Oksigen atau udara. Yang kedua bahan bakar. Bahan bakar itu banyak ya, padat, cair, yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga panas. Apabila nanti kita praktek, apabila kita hilangkan oksigennya akan menghilangkan api. Kalau nggak percaya nanti kita praktekkan. Oke. Nah, yang ketiga adalah penyelamatan. Penyelamatan, pemadam kebakaran dan penyelamatan ya. Yang pertama adalah penyelamatan jiwa di lokasi kebakaran. Apabila ada korban yang terjebak di lokasi terbakar, ya, petugas pemadam kebakaran segera menyelamatkan ya. Yang selanjutnya menyelamatkan jiwa di kecelakaan atau road traffic incident. Kita pernah lihat ya, ada kendaraan roda 4 kecelakaan ya terjadi ya, sehingga korbannya, pak supirnya terjepit ya. Petugas pemadam kebakaran segera memotong mobilnya ya, ya. Ya, kita evakuasi ya korbannya dan kita bawa ke rumah sakit yaitu. Dan penyelamatannya banyak ya, seperti ada sarang tawon lebah ya, yang kita evakuasi, kita selamatkan lebahnya atau masyarakatnya. Kita selamatkan warganya, tapi kita evakuasi sarang tawonnya. Yang berbahaya itu sarang tawonnya ya, kita evakuasi masyarakatnya ke tempat yang lebih aman. Oke. Si sarang tawonnya kita ambil, kita bawa ke dinas pemadam kebakaran ya. Silahkan ditelepon kalau seandainya ada darurat ya, jangan sampai update status. Adik-adik pakai handphone ya di rumah ya? Oh, berarti sudah zaman update status. Jangan ya, kalau bisa kita langsung telepon nomor pemadam kebakaran. Nah, tadi kita singgung sedikit respon time 15 menit ya. 1 menitnya menggunakan alat pelindung diri, 14 menitnya harus sampai ke lokasi kebakaran, sudah siap untuk memadamkan api. Nah, pernah lihat mobil pemadam kebakaran ngiung-ngiung di jalanan? Pernah ya, banyak ya. Berikan jalan atau minggir sejenak ke bahu jalan karena petugas pemadam kebakaran sedang menuju ke lokasi kebakaran. Ya, hanya 14 menit harus sampai ke lokasi kebakaran ya. Jadi ya, alangkah baiknya kita berikan jalan, jangan menghalang-halangi. Oke, kita ingatkan nanti ayah papi maminya. Siap? Nah, setelah itu, wah, ini kayaknya ada yang ngantuk ya. Enggak ada ngantuk ya. Nah, lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi. Yang poin ketiga, penyelamatan ya. Penyelamatan itu tadi ada hewan sarang lebah, ular, kuda. Kalau ada membahayakan kita evakuasi juga ya. Ya, apalagi? Iya, ular masih parit, sapi masih parit ya.
Ya, kayak Upin itu sama persis yang diceritakan oleh Upin Ipin ya. Ya dan juga di lokasi reruntuhan gedung ya. Apabila terjadi gempa, ya bangunan runtuh, ada korbannya, kita langsung selamatkan. Ya, oke. Nah, seperti itu. Dan juga ada banjir. Ketika banjir menggenangi daerah, kita datang membawa perahu, perlengkapan ya. Apabila ada terjebak di rumahnya, kita evakuasi dengan menggunakan perahu. Kita bawa ke lokasi yang aman. Oke. Nah, dan juga banyak penyelamatannya. Akhir ini kita disibukkan dengan evakuasi cincin yang susah terlepas. Pernah dengar? Ya, sampai bengkak, sampai terluka ya. Kita potong si cincinnya menggunakan alat yang kita punya. Oke. Dan juga terakhir ini banyak ada kunci masuk ke selokan, kita evakuasi. Handphone masuk ke got, kita evakuasi ya, untuk pelayanan masyarakat. Kira-kira apa lagi nih petugas pemadam kebakaran yang saya belum sebutkan? Ya, orang tenggelam, betul. Ikan tenggelam. Oh, ikan nggak tenggelam. Emang dia rumahnya di situ ya. Ya. Orang tenggelam, orang kecebur sumur. Ya, hewan masuk ke sumur ya. Ada sapi terlalu besar. Kambing biasanya masuk ke sumur ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Nomor 4 adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat warga Kota Tangerang Selatan, kita beri edukasi ilmunya untuk menangani api yang masih kecil. Ketika terjadi kebakaran, masyarakat tadi yang harus memadamkan api yang masih kecil. Biasanya itu antar RT dan RW. Ya, kita datang, ya sudah tinggal pendinginan atau pengecekan. Ya, nomor 5 adalah penanganan bahan berbahaya beracun B3 ya. Di Kota Tangerang Selatan adanya di daerah Puspitek, daerah riset. Oke. Nah, dari kelima tadi kita jabarkan ke bawah, banyak sekali. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan untuk adik-adiknya nih? Ya, silakan. Namanya siapa, Nak? Siapa? Kimberly. Pertanyaannya? Ya. Nomor apa namanya itu? Nomor pemadam kebakaran itu berapa? Baik, Kimberly tadi nanya, Pak, nomor pemadam kebakaran berapa? Ya. 99. Ada di 112. 112 itu global masuknya ke daerah Kota Tangerang Selatan Pusat. Untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan adanya 0811 sudah 9.000 900 0 3 kali ya, 900 9.000 ya, sorry ya, terakhir 74 sudah. Silakan dicatat ya. Gimana? 911. Kita adanya di Indonesia, Nak ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, sini dulu. Katanya kan tadi sepatunya terbuat dari besi. Iya. Terus kan si konduksi. Betul. Jadi nggak kepanasan kan? Baik, siapa tadi namanya, Nak? Pan. Van, baik. Pak, kenapa sepatu pemadam ada besinya? Karena perlu kan ada plat besinya ya. Plat besi itu kan penghantar panas atau konduksi ya, kan di dalamnya ditaruh besi, dilapisi dengan karet-karet. Karet-karet ini ada kapasitas heatnya atau panas beberapa derajat, dia meleleh baru bisa menghantarkan panas. Oke, siap lagi? Wah, sini deh gantian. Gak berat apa besinya? Ya, siapa namanya sayang? Egar. Tadi nanya, Pak, sepatunya nggak berat apa? Berat. Ini berat. Hah? Ya,
lumayan. Ini sepatu PDL harian. Kalau untuk yang pemadam kebakaran, bootsnya ada lagi yang sampai sini warna kuning. Iya, beratnya lebih berat daripada PDL yang saya pakai ini. Oke, nah nanti dulu saya. Nah, perlu diketahui adik-adik, ya APD yang kita pakai, maju Pak Herul. APD yang kita pakai ini berat kering sekitar 15 kilo. Dari helm, baju, celana, dan sepatu. Kalau nggak percaya kita buka dulu helmnya ya. Silakan siapa yang mau pakai, yang pegang aja dulu ya. Sini ya, saya yang pegang. Ya, oke, stop. Betul. Oke, siapa lagi sudah? Perwakilan. Itu baru helmnya, belum baju dan celana. Oke, sudah ya, perwakilan ya. Terakhir, oh iya, ntar dari sana. Angkat gini nak, biar kerasa beratnya. Iya, betul. Oke, sini terakhir. Apa betul sih alat pelindung dirinya pemadam kebakaran lumayan berat? Ya. Oke. Cukup? Ya. Oke. Terdiri dari helm, baju, celana, dan sepatu. Berat kering 15 kilo. Kalau basah bajunya ini nih kelipatan 2. Kelipatan 2. Berarti 15 kali 2. Basah. Ini belum kita menggendong alat SCBA, Straight Contained Breathing Apparatus untuk pernapasan. Jumlah total semua kering dan alat pernapasan ya 30 kilo. Iya, 30 kilo. Kita nggak bawa nih BA nya ya, nanti next time kita bawain. Oke? Nah, 15 kilo. Belum nanti korbannya, menyesuaikan. Oke, lanjut ya. Tadi di sini sudah, sini belum. Ada yang ditanyakan di sini terkait dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan? Kan itu helmnya dari kaca. Misalnya nanti kalau ada pantulan api emang nggak pecah kan? Yang bisa kena mata. Ya, apa namanya nak? Ya, tadi teman-teman kita Dio nih nanya, Pak kenapa? Ya, kan helmnya dari apa nak? Dari apa nak tadi? Dari kaca. Ya, ketika terbakar nggak meleleh gitu ya? Nggak pecah. Ya, alat pelindung diri ini sudah didesain oleh para insinyur. Ya dibuat untuk safety-nya petugas pemadam kebakaran. Ketika pecah pasti pecah, tapi ada kekerasannya berapa, tingginya berapa, tekanannya ya. Oke, kalau seandainya disengaja pecah, kita patek-patek pakai kampak apa pakai palu pasti pecah. Oke nak? Nah, ada lagi tanyakan? Udah, satu lagi ya terakhir ya, ntar kita lanjut. Ya, Rafa aja dia. Oh iya sayang, Rafael, sorry. Biasanya ada yang jatuh gak sih, kan sepatunya berat gitu, helmnya juga berat sampai 15 kg atau enggak ada yang pernah jatuh pakai? Baik, tadi Rafael bertanya, Pak ada yang pernah jatuh nggak ya? Karena sepatunya berat, gitu ya Rafael ya? Jatuh sering, kepleset sering, tapi dengan kehati-hatian kita agar tidak terjadi kecelakaan. Kalau jatuh dari atap, kita pernah lihat di medsos, teman-teman kita terjadi beberapa minggu lalu di daerah Serua, ada kebakaran, dia naik pelapon, ternyata pelapon itu jatuh ke bawah. Ya syukur teman-teman kita masih selamat. Ya, banyak kejadian-kejadian yang di luar harapan kita, tapi tetap kita berjalan atau melakukan tugasnya untuk melayani dan menyelamatkan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Oke? Udah cukup. Ya, tadi tugas-tugas pemadam kebakaran ada 5. Yang pertama pencegahan dan pengendalian kebakaran, yang kedua pemadam kebakaran, yang ketiga penyelamatan, yang keempat pemberdayaan masyarakat, yang kelima penanganan bahan berbahaya beracun. Oke? Biar semangat kita, tepuk tangan, oke? Tepuk tangannya tapi
Bareng, sebentar Pak. Ya, tepuk tangannya seperti ini. Oke, halo yang belakang. Kepanasan ya nak ya? Gak apa-apa, sehat ya. Karena pakai baju pramuka, apa kita tepuk pramuka aja bisa? Oke, tepuk pramuka. Oke, cukup. Nanti 2 kali biar semangat. Tepuk pramuka 2 kali. Oke, luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Yang semangat, kurang kencang. Sedikit lagi. Oke, cukup. Saya masukkan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita berikan materi untuk melakukan praktek ya. Baik, kita bahas dulu tentang pemadam kebakaran ya. Apabila terjadi kebakaran di dalam rumah, ternyata kitanya terjebak atau kitanya tidak bisa keluar ya intinya ya. Hah? Supaya gampang ya. Kita misalkan di rumah, jangan sampai terjadi ya. Kita misalkan di rumah ya, kita rumahnya terbakar, misal ya, contoh rumah kita terbakar. Lihat dulu yang terbakar bagian mana, di daerah komporkah atau kamarkah ya. Contohnya kita ambil di daerah kompor misalkan, contohnya ya. Nah, mami atau mbaknya lupa mematikan kompor sehingga menyebabkan nyala api di daerah kompor ya. Lagi masak sayur asem, ternyata lupa mematikan. Nah, langkah yang pertama kita lakukan, halo nak ya, langkah yang pertama kita lakukan, kita cabut dulu regulatornya. Pernah buka regulator nak? Ya deh ya. Iya, nanti maminya ngajarin ya, atau mbaknya ya. Ya, di sini ada caranya, tapi khusus kita mengetahui aja ya. Nah, kita cabut regulatornya. Ya, pasti api sudah padam karena sumbernya sudah kita cabut. Ya, setelah itu nyala yang ada di daerah panci ini ya, kita bisa padamkan dengan cara 2 cara. Secara konvensional menggunakan alat pemadam api ringan ya. Yang kedua, cara tradisional menggunakan alat yang ada seperti handuk ya, kain, oke, kain atau bed cover, tapi sayang ya, kalau seandainya ada keset boleh, ada handuk silakan ya. Kita basahkan dulu nak, kita basahkan. Yang menjadi perhatian pertama itu jangan sampai bolong. Kenapa Pak kok nggak boleh bolong? Siapa yang tahu? Ya, Tata, kenapa sih? Ya, oksigennya masih ada. Kita jelaskan lagi, karena nanti ketika bolong, ya oksigennya akan keluar melalui celah-celah yang bolong tadi. Ya, api tidak bisa dipadamkan. Maka dari itu bentuk perhatiannya tidak boleh bolong. Ya, setelah kita basahkan, kita angkat. Pak Hirul, lanjutkan Pak Hirul, kita angkat. Ya, silahkan diperas boleh, nggak diperas juga nggak apa-apa. Kalau nggak diperas resikonya jatuh ke lantai, terpleset. Tapi yang penting kita hati-hati. Ya, setelah itu cara pegang, ya, jangan sampai kita terluka. Jempolnya kita taruh di depan dulu. Nah, taruh depan, lipat ke belakang seperti itu. Kelihatan jarinya? Kelihatan nggak nak sebelah sana? Nggak kelihatan ya. Setelah itu mendekat ke titik apinya, ya, perlahan menyamping, tutup perlahan mendekat, tutup perlahan mendekat. Bisa nak? Nanti kita praktek biar bisa, oke? Nah, setelah itu akan timbul asap putih, menandakan oksigen di dalamnya habis. Nah, setelah itu diambil silakan,
nggak diambil juga nggak apa-apa ya. Nah itu menggunakan cara tradisional. Yang kedua, cara konvensional menggunakan apar ya. Nanti sedikit Bapak jelaskan apar ini ya. Alat pemadam api ringan, kenapa dikatakan ringan ya, 0 sampai 9 kilo bisa dijinjing ya. Oke, sebelum kita menggunakan, kita kasih tahu dulu cara membawanya ya. Cara membawanya di samping sini, di samping kiri juga bisa. Taruh tangan yang terkuat, taruh tangan yang terkuat. Kuatnya kanan, silahkan pakai yang kanan. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa juga, halo, bisa juga seperti ini. Oke, asalkan si kepala tabungnya tidak boleh menghadap ke bawah. Nah, tidak boleh. Kenapa? Kalau jatuh, terbentur, dia kepalanya terluka atau terlepas, ya akan menjadi seperti balon yang tidak diikat. Oke, kalau balon itu nak, ya kalau balon itu nak karet kecil ya. Kalau ini besi, kita bisa bayangkan apabila ngamuk di dalam ruangan akan berantakan semua dan membahayakan ke diri kita. Oke, nah setelah itu ya, setelah itu cara menggunakannya. Perhatikan, terlihat ya nak ya. Kita taruh di bagian depan kita. Kita safety ya, nggak boleh di sini, apalagi di sini, atau lagi di sini nggak bisa kita gunakan jauh. Oke, kita taruh di depan sini, kelihatan ya. Kita tarik pin yang ada di kepala, tarik sekali, berat, lepas, buang, ya tangannya bergantian, ya tangannya bergantian. Setelah itu angkat selang dengan menggunakan tangan kiri, ya tangan kiri, tangan kanannya langsung tes pancar sekali, tapi jangan lepas. Oke, ke atas. Kalau ke depan, ke samping, ke belakang takut ada saudara kita, teman kita membahayakan. Oke, ke atas yang aman. Ketika dia pancurannya semburan ke atas jauh, menandakan dia siap kita gunakan. Kalau cuman tekanannya kurang, tidak efisien untuk digunakan. Maka dari itu harus ke atas bersama serbuk powdernya dan tekanannya. Oke, nah setelah itu kita mendekat ke titik apinya. Oke, kita perhatikan jarak 2-3 meter. Perhatikan, arahkan, sapu dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, perlahan. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, nggak boleh berantakan atau kemana-mana. Oke, sorry kepencet. Ya, perlahan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Bisa? Nanti kita praktek. Oke. Nah, setelah itu padam, baru kita keluar. Itu contoh terjadi di daerah dapur. Apabila terjadi di daerah kamar, ya berhubungan dengan arus listrik, pernah meninggalkan casan handphone seharian, pernah tidak mencabut kipas angin seharian, sering, nggak boleh ya. Ada di rumah colokan yang bertumpuk-tumpuk? Pastinya ada ya. Mulai sekarang mami papi dedinya, mama papahnya diingatkan, ayah papi mami dedi ya, tidak boleh meninggalkan colokan ya lebih dari 2 jam atau 3 jam. Karena aliran tersebut selalu standby. Apabila dia konslet panas, terjadi nyala api,
menetes apinya ke bawah, merambat ke yang ada di sekitarnya, akan terjadi nyala api. Oke? Nah, yang selanjutnya kembang api. Siapa yang pernah main kembang api? Kembang apinya yang besar atau yang kecil? Itu bahaya ini. Ya, sedikit cerita pernah kejadian 2 tahun lalu, adik-adik di daerah Alam Sutra ya bermain kembang api di halaman rumah, tapi ya mengarahkan ke daerah rumah, masuk ke kamar, terjadi nyala api. Ya, kita boleh main kembang api tapi di lahan terbuka, di lapangan lebih baik. Oke? Bapak yakin adik-adik di sini sudah bisa mengontrol kemana perginya kembang api. Ya, balik lagi ke kasus kebakaran di ruangan atau di kamar ya, terjadi korsleting listrik. Kita pakai alat yang ada. Ya, kalau masih kecil, kalau besar telepon pemadam kebakaran. Oke? Bisa ya? Dan terjadi kebocoran gas di rumah. Pernah mencium gas? Ya, yang meledak itu tabungnya, bukan? Tabungnya yang meledak? Enggak, yang meledak itu apanya? Gasnya. Ya, banyak masyarakat warga Kota Tangerang Selatan menilai yang meledak itu tabungnya. Ya, faktanya yang meledak itu gas yang sudah memenuhi ruangan, gas bocor ya di rumah, dipenuhi dengan gas, terjadi nyala api kecil. Yang meledak itu gas di satu ruangan ya, sehingga terjadi nyala api kalau ada apinya. Makanya kalau ada bau gas ya, ada bau gas nih, jangan pernah kita menyalakan lampu cetek. Kenapa? Kira-kira kenapa nggak boleh? Nah, karena di stop kontak itu on off-nya ada percikan listrik, cetek. Ya, jangan sampai kita mau mengeluarkan asapnya menggunakan kipas. Kita nyalain kipasnya, udah ya, kita matikan semua stop kontak atau meterannya, kita turunin ya, masuk ke dalam, kita cabut regulatornya. Kalau nggak bisa, lapor sama mami. Oke ya, lanjut. Nah, sebelum lanjut, Bapak pengen edukasi nih ke adik-adik nih, ke teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa nanya? Namanya nak? Pio. Oh, Pio di situ aja nak. Bertanya apa nak? Iya, 14 menit. Oh ya, oke. Oh ya, siap. Tadi Pio bertanya, Pak, kalau ada waktu 14 menit tadi, ternyata berjalannya ada kemacetan. Nah, terus di kemacetan itu ada yang kecelakaan gitu ya. Nah, kita di wilayah masing-masing pos itu ada yang jarak terdekat dan terjauh. Apabila datang yang terdekat duluan, ternyata di jalan ada tragedi lagi, kita selamatkan yang ada di situ. Yang penting kita komunikasi antar komandan-komandan di atas. Oke? Mohon izin Pak Komandan, di perjalanan kami melihat ada kecelakaan, road traffic incident, izin menangani. Oh siap, lanjut Pak Dwi, lanjut. Ketika ada perintah lanjut berarti kita harus tangani. Oke Bio? Ya, siap lagi? Oke, Aditya, monggo Aditya. Oh iya, Aditya. Damkar itu selalu merah. Oke. Suara saya kenceng. Oh ya, siap Aditya. Kenapa Pak baju pemadam kebakaran selalu warna merah? Tidak selalu warna merah. Ada yang warna orange, ada yang warna hitam, ada yang warna krim. Ya. Kalau di negara Indonesia, di negara kita nih,
Kementerian Dalam Negeri mengatur baju petugas pemadam kebakaran yang terbaru sekarang warnanya krim. Kayak gimana ya warnanya? Oh, mobilnya bukan bajunya. Oh, salah ngomong ya, yang salah siapa? Oh iya, tadi Abintia, kenapa mobil pemadam kebakaran warnanya merah? Ya, kita tahu warna merah itu menyimbolkan apa? Apalagi? Bukan darah tapi ya. Warna merah itu menyimbolkan keberanian. Maka dari itu ya, pemadam kebakaran Indonesia dari zaman Batavia dulu ya, kita diatur menggunakan warna merah karena pemadam kebakaran di Indonesia itu sudah ada sejak zaman Belanda ya. Organisasi yang tertua di Indonesia selain TNI Polri, yang tertua itu pemadam kebakaran. Oke, siapa lagi? Rafael lagi. Oke, siap. Oh, beda lah. Oh, Rafael. Oke, sorry. Jadi kan pas makan helm Siap. Rafael bertanya, Pak, kan petugasnya pakai helm, ada kacanya. Kacanya hanya cuma sehidung ya, sini ya. Ya, sehidung ya. Diturunin Pak Fairul. Nah, sampai ke mulut ya. Kalau ada percikan api dari bawah gimana? Ini ya, ini hanya APD yang di luar. Yang saya bilang tadi self contained breathing apparatus itu ya full ada maskernya, full masker. Nanti kacanya dibuka, helmnya dibuka, pakai masker, serap, pakai helm. Jadi tertutup sampai ke daerah bawah sini. Oke. Nah, apabila tidak pakai, kita ada jarak safety-nya, jarak aman untuk memadamkan api. Karena nggak harus kita memadamkan api jarak 1 meter, enggak. Karena pancaran airnya bisa lebih dari 2 meter. 1 kilo kepanjangan, kejauhan. Oke, Rafael. Oke ya, apa lagi? Ya, Christopher silakan. Bapak Ibu izin pertanyaan saya banyakin ya. Tadi si Adit itu bilang bajunya kenapa warna merah. Itu pakai ada yang salah kan? Ya, itu banyak warnanya kan. Yang sering pakai itu mana? Baik, banyak ya. Tadi Christopher bertanya, Pak, bajunya warnanya banyak. Yang sering dipakai yang mana? Ya, petugas pemadam kebakaran di seluruh Indonesia itu mempunyai anggaran masing-masing daerah ya. Kalau daerahnya menganggarkan atau dikasih nih, kita dikasihnya warna merah yang terbaru, berarti kita pakai yang terbaru. Nah, setelah itu setahun kemudian ada anggaran lagi, ada anggaran baru, aturan juga baru, aturannya dikasih warna krim ya kan, berarti kita dikasih warna krim. Oke? Ya, siapa lagi? Ya, saya Jus, silakan. Kan kalau pemadam kebakaran itu kan biasa tempatnya di atas, terus mobilnya simpen di garasi. Kalau turun naik tangga kan lama, terus turunnya gimana biar cepet? Oke. Kayaknya jawabannya udah tahu deh. Baik. Ya, Pak petugas pemadam kebakaran kalau lagi di masing-masing kantor atau di posnya masing-masing, lagi di lantai 2 ada kebakaran, kita turun lewat tangga. Nah, pos pemadam kebakaran sudah dilengkapi dengan perosotan darurat ya. Ketika terjadi kebakaran kita tinggal pakai baju prosot, turun seret. Seru banget. Siapa yang mau main nanti kita belajar prosot. Oke, siapa lagi? Nah, yang belakang ya. Siapa namanya? Ya, makasih Pak. Kan di mall Silakan. kan ada kayak tombol darurat kayak gitu Iya, kan. betul. Kalau kayak itu darurat palsu bisa ditangkap nggak? Siap. Ya, siapa namanya saya? Gas Tanta. Mas Tanta. Oke. Halo semuanya. Lihat Bapak. Ya. Tadi Mas Tanta bertanya, Pak, di mall itu atau di gedung ya, ada alat proteksi kebakaran ya. Darurat itu ya, kalau kita pencet tombolnya ya. Gimana?
itu bisa terjadi keeroran, biasa error ya. Ada konsleting di daerah panel-panel itu bisa dia hidup sendiri. Oke, tapi ketika kita sedang di situ mendengar suara alarm, kita harus ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Lari sekecang mungkin. Nggak. Yang pertama oke ya, ada alarm palsu namanya, tapi bisa ditangani di daerah kontrol panel, adanya di sumber manajemen teknik. Oke, ada? Cukup? Nah, sekarang kita bahas kebakaran di mall atau di gedung. Adik-adik contohnya lagi di mall nih, belanja sama mami-mami, terdengar suara sirene alarm ya. Ya, langkah pertama kita perhatikan ya, perhatikan sekelilingnya, jangan panik ya. Wah, ini ada alarm. Kalau seandainya kita bawa papi mami, adik ya, kita bawa ke daerah yang aman kan. Kalau ada assembly point, titik kumpul yang aman ya. Tapi sejalannya itu kita harus perhatikan ya, perhatikan garis evakuasi. Pernah lihat exit garis evakuasi? Kasih petunjuk panah arahnya. Pernah lihat ya? Nah, itu kita harus ikuti dengan perlahan, tapi jangan sampai berkerumun lari semua sampai depan pintu gak bisa lewat, pasti ya. Maka dari itu kita harus perlahan mendekati dinding, jalan, membuat satu baris ke belakang, arah ke exit atau keluar daerah yang aman ya. Kunci dari semua itu adalah tidak panik. Kalau panik gimana Pak? Ya, kalau panik gimana? Ya, panik itu bisa kita hilangkan dengan cara kita berlatih. Kalau udah latihan, kita tahu, pernah belajar, mengalami, kita tinggal menjalaninya. Panik itu nggak ada. Oke, kecuali nggak pernah latihan, pasti itu panik. Kita nggak pernah belajar, pasti itu panik. Oke. Nah, setelah itu ikuti arah panah keluar dan berkumpul di titik kumpul. Ya, oke. Siapa lagi? Terakhir di sana. Wah, banyak banget. Terakhir tapi nggak ada habisnya. Oke, Dilan ya. Nanya apa sayang? Biasanya kan kita kan padamin api itu kan dengan air. Nah kadang-kadang kan kalau kita padamin dengan air itu airnya apinya itu semakin besar. Nah itu gimana? Oke. Air semakin besar ketika kita padamkan dengan air gitu. Oh, apinya semakin besar. Oke. Masih semangat ya? Nah, Pak, kenapa sih kalau kita padamkan di di daerah tungku itu menggunakan airnya akan menjadi besar? Gitu ya Dilan ya? Apinya makin besar. Ya. Nah, halo semuanya. Halo. Kesini semua. Ya. Di atas kompor ini terjadi nyala api, ya berarti bahan bakarnya lagi terbakar. Betul? Sayur asem, airnya sudah surut, sudah habis. Yang terbakar bagian-bagian sayur asamnya itu ya, sayur-sayurnya. Terjadi nyala api, kering, ya. Kita siram pakai air, pasti akan nyala api besar. Karena apa? Ya, panas yang ada di atas kompor ini atau di panci ini lebih dari 100 derajat. Titik didih air berapa derajat sayang? 100 derajat. Kalau kita siram air ke atas ini, air tadi akan berubah menjadi bahan bakar. Maka dari itu pemadam kebakaran memadamkan api ya di titik, misal titik A, B, C ya, yang terbakar di B ya. Ada tiga petugas nih ya, dibagi. Yang satu untuk perambatan, yang satu untuk titik api, yang satu lagi tutup perambatan. Tidak semuanya memadamkan karena kita tahu titik didih air itu
tempat kebakaran, ya. Kita siram air ke lokasi itu, ya. Tetap kita padamkan, tapi kita blok di sekelilingnya agar tidak terjadi rambatan. Oke, Dilan ya. Karena titik didih air 100 derajat, kita siram ke panas lebih dari 100 derajat, airnya akan berubah menjadi bahan bakar. Oke. Ya, di sini sekalian. Ada yang tanyakan? Iya, siapa namanya sayang? Rizka nanya apa sayang? Apa tuh berapa orang yang kerja di pemadam kebakaran? Baik, tadi Ariska ya? Aris, oh ya, siap. Tadi bertanya Pak, berapa orang yang bekerja di dinas pemadam kebakaran? Banyak, banyak. Tapi kita harus tahu, satu unit mobil pemadam kebakaran atau satu mobil pemadam kebakaran diisi atau ditempati oleh 6 petugas pemadam kebakaran. 6 ya. Ya, yang terdiri dari komandan regunya nomor 1, komandan regunya. Ya, yang kedua supir atau driver. Oke, yang ketiga operator untuk menyala tutup buka air di engine unit. Ya, yang keempat 5, 6 itu petugas di paling depan. Oke, memadamkan api. Ada yang megang selang, ada yang megang nozzle, memadamkan api di paling depan. Oke, nah berapa Pak banyak petugasnya di daerah Kota Tangsel? Ya, banyak. Kalau dihitung di Tangsel itu ada 250 petugas pemadam kebakaran tersebar di seluruh 7 kecamatan. Oke. Ya, di sini siapa yang tanyakan? Lionel. Oke, nanya apa sayang? Pak, itu tekanan selang air yang untuk memadamkan api yang besar itu tekanannya sekencang apa? Baik, Lionel bertanya, Pak, itu selang pemadam kebakaran ada tekanan. Berapa Pak tekanannya? Gitu ya Lionel ya. Nah, selang pemadam kebakaran itu ada 2 jenis ukuran, 1,5 inch dan 2,5 inch. Untuk tekanannya ya mengikuti kekuatan petugas pemadam kebakaran 0 sampai 25 bar. Bar itu tekanan ya, tekanan. Semakin besar tekanan, semakin kencang juga goyangannya. Maksudnya ya mudah sekali terpelanting apabila tidak tahu teknis memegangnya ya. Kalau kita lepasin seperti ular ngamuk. Oke. Nah, ada lagi? Terakhir di sini. Oke, terakhir di sini ya. Ya, Gana. Pak, pangkat-pangkat di pemadam kebakaran apa aja? Baik, Pak, pangkat-pangkat pemadam kebakaran apa aja ya? Pangkatnya sama seperti PNS. Memang sama. 2A, BC, 3A, BC seterusnya. Untuk kepemimpinan di lapangan, pimpinan paling rendah di lapangan adalah komandan regu yang Pak Dwi sekarang jalani. Komandan regu itu membawahi 8 sampai 10 petugas. Ya. Bapak punya teman-teman di bawah nih, ya, ada 8 sampai 10 petugas. Ya, dia petugas-petugas itu bergerak atau melangkah menurut perintah yang ada. Oke? Ya. Nah, setelah itu di atasnya komandan regu ada komandan peleton. Komandan peleton membawahi sekitar 50 sampai 70 personil atau petugas. Ya, jadi satu komandan peleton dia punya komandan regu lagi, wakil-wakilnya di lapangan. Ya, setelah komandan peleton di atas lagi komandan kompi. Komandan kompi punya 3 peleton, 70 kali 3. Ya, di bawahnya ada komandan lagi, di bawah komandan lagi, ke atasnya lagi seterusnya sampai kepala dinas pemadam kebakaran. Oke? Oke. Nah, cukup ya? Cukup ya pertanyaan? Ada lagi? Oke. Ngabisin waktu ya Pak Bu. Gak apa ya. Oke, lanjut lagi.
Apa? Siapa yang bertanya? Kenapa kalau kita terjebak dalam ruangan yang kebakar gitu, kalau ruangan kita bisa pingsan? Oke. Siapa sayang namanya? Kebeli. Oke. Tadi ada yang nanya teman kita nih, Pak, kenapa sih kalau terjebak kebakaran pasti pingsan? Gitu ya? Ya. Ya, kematian dalam kecelakaan atau musibah kebakaran, ya kematian besarnya itu dari asap. Faktor pertama itu dari asap, karena ya badan kita di bawah 16% akan mengalami pingsan. Maka dari itu ketika kita terjebak di kamar, halo semua. Nah, ketika kita terjebak di kamar, kita tahu nih buka, wah api, kita nggak bisa keluar. Tutup pintu lagi, tutup pintu, oke ya, tutup pintu, ambil kain, kita taruh di sela-sela pintunya agar asap tidak masuk. Nah, setelah itu kita ke ventilasi, pasti ada jendelanya. Buka jendelanya, kita minta tolong. Oke. Jangan panik. Kalau panik kita loncat. Kalau satu lantai nggak tahu, 2 lantai jatuh. Ya. Jangan sampai terjadi ya sayang ya. Itu ya. Sampai nunggu bantuan. Nah, sekarang ceritanya ketika kita di mall atau di apartemen, kita keluar, di sisi sana ada api atau asap yang sudah merambat di bagian dindingnya, ya. Yang harus kita lakukan pertama, halo, ya, asap itu akan memenuhi bagian ruangan dari atas, ya sayang ya, di atas ya, dari atas turun ke bawah. Ada namanya udara kehidupan atau oksigen kehidupan paling bawah. Gimana caranya kita untuk keluar lokasi ke yang aman? Ya, cara merangkak saya, merangkak tiduran. Kalau masih segini kita jungkuk aja jauh. Oh enggak, ada saudara ya. Kita perlahan ke arah exit atau keluar dari gedung. Perlahan. Kalau semakin bawah lagi asapnya, berarti kita harus merangkak. Tidak boleh panik. Pasti di setiap gedung ada nyala suara sirennya. Tuing, 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 tuing. Ada sinar merah biasanya. Sinar merah dari bentuk tempat kedaruratan, ya, menunjukkan arah luar. Kita liatin, oh berarti di sana keluarnya. Berarti kita harus keluar ke tempat yang lebih aman. Oke? Kalau orang yang pakai kursi roda gimana? Baik. Ya, nggak apa-apa. Kalau pakai kursi roda, jadi di gedung itu harus ada yang namanya manajemen keselamatan kebakaran gedung, MKKG. Bapak, Ibu, Pak, Bu, di dalam manajemen seperti ini harus ada namanya manajemen keselamatan kebakaran gedung. Ya, ketika terjadi kebakaran di satu tempat, di lorong A misalkan, manajemen itu orang-orangnya harus segera mengevakuasi dan memadamkan. Oke? Mengevakuasi itu menyelamatkan orang-orang tadi, seperti yang pingsan, seperti yang pakai kursi roda, ya pokoknya mengevakuasi semua penghuni gedung. Oke? Pertanyaan bagus saya. Paham ya? Maka dari itu setiap gedung harus dilengkapi dengan orang-orang yang ditugaskan sebagai penyelamat. Karena nggak mungkin kita harus nungguin pemadam kebakaran. Karena pemadam kebakaran 15 menit sampai di lokasi kebakaran. Oke? Nah, untuk menanggulanginya, yang mempersingkat waktu, gedung tersebut harus punya orang-orang manajemen tadi, manajemen keselamatan kebakaran ke gedung. Oke? Nah, ya sekarang kita praktek. Oke? Sekarang kita praktek memadamkan dulu ya, Nak ya. Nah, ya, sebentar.
Sebentar ya. Di sini kita punya alat konvensional dan tradisional. Bapak jelaskan ya, Bapak jelaskan. Nanti ada perwakilan ya sayang ya. Perwakilan mencoba memadamkan api di daerah kompor dan di tong ini. Oke. Tangannya turunin, pegel nanti aja ya. Oke. Nah, setelah itu ada memadamkan secara konvensional atau menggunakan apar. Oke, ya tadi udah dijelaskan ya. Ini tabung apar. Itu tradisional. Nah, sekarang Bapak jelaskan ke alat ini. Pernah lihat alat ini? Di mana? Mana lagi? Iya betul ya. Ya banyak ya. Karena ini adalah alat keselamatan kita ya di lokasi kebakaran. Oke ya, pernah lihat ini semua ya. Nah, sekarang kita harus tahu ini apa sih ya. Ini adalah alat pemadam api ringan. Ada yang mau nyatat? Kalau mau dicatat silakan ya, dicatat ya. Ya. Alat pemadam api ringan dikatakan ringan 0 sampai 9 kilo ya, yang digunakan ketika api masih kecil, untuk penanganan api yang masih kecil ya. Di sini jenisnya yang kita punya nih di sekolah kita punyanya dry chemical powder. Oke sayang ya, dry chemical powder ya, powder kita bilang gitu ya. Nah, bukan baking powder bukan. Ya, dry chemical powder ini adalah serbuk kimia ya untuk memadamkan api secara kimiawi ya. Sifatnya, bentuknya seperti terigu, beda kandungan apinya ya. Oke, nah di sini ada tabung 5 kilo. Oke sayangnya terlihat ya, perhatikan ya. Nah, tabung ini ya kita gunakan api yang masih kecil. Kita punya di sini dry chemical powder ya. Masuknya kelasnya banyak nih. Ada kelas padat, cair, dan listrik. Ya di sini ada ketentuannya ya. Padat itu kayu, kertas, tekstil, dan lain-lain. Dan B itu kelas B itu BBM ya, cair ya, solar, bensin, pertalit, dan seterusnya ya. Dan yang terakhir konsleting listrik ya, bisa pakai ini ya. Ini plusnya, keutamaan dari ini semua kelas bisa, tapi minusnya dia ketika habis kita gunakan meninggalkan bekas. Artinya si serbuk kimianya itu ya menempel kalau nggak kita buru-buru siram pakai air ya. Nah, ada juga yang jenisnya CO2, karbon dioksida ya. Nah, itu biasanya kita gunakan di lokasi atau tempat yang dikatakan bisa perpustakaan, dapur gitu ya, karena di situ tidak meninggalkan residu atau bekasnya. Nah, di sini dilengkapi dengan selang. Oke anak ya, ini namanya apa? Ini namanya apa sayang? Kita ucap bareng-bareng biar kompak. Selang. Kurang kompak, selang. Ya, selang ini ya untuk pipa penghantar dari ujung aparnya ke ujung selangnya ya. Di sini dilengkapi dengan pressure, tekanan. Oke. Nah, di sini ada tekanannya nih. Ada yang menunjukkan warna hijau dan merah. Terlihat sayang? Terlihat? Warna hijaunya di tengah. Warna hijau di tengah. Sisi kanan kiri warna merah. Sisi kiri merah itu menandakan low pressure atau rendah tekanan. Penasaran kamu ya Jus? Ya. Yang kiri adik-adik ini menandakan low tekanan, merah sebelah kiri ya. Merah sebelah kanan. Oke, stop.
Kelihatan ya, stop. Merah sebelah kanan ini menandakan high tekanan atau high pressure. Ya, standar atau normalnya ada di warna hijau. Ya, ada normalnya di warna hijau. Oke ya, terlihat ya. Harus tahu ya. Oke, ada warna hijau, merah kanan kiri, merah kiri menandakan low, kanan high, normalnya ada di tengah. Di warna apa sayang? Hijau jarumnya. Oke, nah sini sayang terlalu ya. Gak apa-apa, lihat aja. Di sini ada warna merah, kiri dan kanan. Nah, kiri menandakan low, kanan menandakan high tekanan. Oke, yang normalnya ada di warna hijau. Oke, ya, biar tahu semua ya, nak ya. Nah, kiri merah, kanan juga merah ya. Kiri menandakan low, kanan high, tengah normal. Oke, apabila jarumnya mengarah ke warna hijau, terlihat saya, terlihat. Nah, warna hijau ya. Ya, apabila mengarah ke warna hijau dia siap kita gunakan. Apa sayang? Oh ya, sorry, bapak nggak apa ya. Nah, sini ada warna hijau. Oke, nah, kalau mengarah ke warna merah berarti tidak bisa kita gunakan. Ya, kalau di kiri low tekanan tidak bisa kita gunakan. Di kanan merah kanan akan membahayakan karena dia tinggi tekanan. Nah, kita dengarkan, halo, kita dengarkan. Ya, kalau ada suara pasir turun, sresek, berarti serbuknya tidak beku. Ya, tidak beku. Penyimpanannya harus diperhatikan, tidak boleh di lantai, harus digantung. Nah, tadi cara bawanya sudah ya, kanan kiri. Oke. Nah, sekarang kita praktek. Ya, tadi Bapak. Oke, sekarang adik-adik boleh menyesuaikan buat dua barisan aja, yang kanan dan kiri. Ya, nanti kita prakteknya di tengah. Oke, ini kita kosongkan sebagian ke kanan, sebagian ke kiri Bapak ya. Oh ya, oke, yang dikosongkan di tengah sini, yang kita kosongkan setengah sini, sisanya adik-adik ke kanan kiri. Ya saya, ya halo. Oke, sudah. Yang di sini dikosongkan, nak. Di sini kosongkan. Silakan geser ke kanan, geser ke kiri, silakan. Sekali saja, oke. Sorry ya, takut kena ini ya. Oke, sudah keluar, berarti kita siap memadamkan api. Agak sedikit mundur, nak. Ada powdernya, sayang. Kalau ada masker dipakai maskernya. Nah, setelah itu kita dekati apinya, kasih jarak ya, kasih jarak perlahan, membelakangi arah mata angin. Nah, jangan sampai kita berlawanan. Oke, setelah itu kita padamkan perlahan. Oke, bisa. Silakan yang nggak pakai masker dipakai maskernya. Siap. Oke, siap ya. Nah, sekarang perwakilan masing-masing kelas kali ya Pak ya. Sebentar, Bapak tolong diatur Pak, yang mau praktek. 4 siswa dan 4 siswi. Nah, oke, sebentar. Oke, ladies first dulu deh. Ayo silahkan sayang. Oke. Bengkok seperti ini sayang, bengkok. Kakinya terbalik, yang kiri di depan. Oke, agak ke depan lagi. Tarik pinnya. Tarik. Oke, sudah.
Sekarang kiri pegang ya. Ke atas. Ambil di sini. Misalnya ada di sana. Ambil. Pegang di sini. Pegang. Tas pancur sekali. Sekali aja. Udah, cukup. Nah, kita angkat. Ya, kita angkat. Oke, setelah itu sapu. Boleh nak yang belakang digeser ke sini. Oke. Oke, siapa lagi? Sudah, makasih Adel. Siapa lagi sini sayang? Ladies first, oke? Ladies first. Silakan Kimberly. Sebentar, lihat titik apinya dulu. Kuda-kuda diperhatikan. Kaki kirinya di depan. Pinter, ya. Cabut pinnya, yang kiri megang kepala. Kepala sini. Ah, sini. Yang kanan cabut pinnya. Cabut, oke. Yang kanan bergantian pegang kepalanya. Yang kiri ambil sulangnya saya. Ya, yang kiri ambil, taruh di ujung. Sekali pancar. Sekali pancar. Dah, keluarkan. Oke, ambil. Enggak. Kita arahkan masalahnya saya. Apa? Pegang ini. Sini pegang. Di ujung. Diangkat sini angkat. Arahkan ke sumber api. Oke, sorry yang belakang bergeser kalau kena ini ya. Sudah? Oke. Terima kasih Kimberly. Siapa lagi? Yang kena meder ini ya. Oh ya, sebentar. Yang belum pakai masker silakan pakai masker sayang ya. Pakai masker ya. Mohon izin Pak Gio, perlu digeser nggak Pak? Perlu digeser nggak masuk ruangan? Aman ya? Aman. Oke, lanjut lagi. Kuda-kuda kita siapkan. Tangan kiri pegang ke lehernya, tarik, pintar, jangan kencang-kencang. Oke, yang kanan pegang kepalanya, kiri ambil masalahnya. Tes pancar sekali, boleh aja. Dan cukup. Arahkan ke sumbernya. Kita pelan-pelan. Oke, cukup. Umur cukup. Sudah cukup. Oke. Boleh bergeser yang kena. Oke. Silakan dipakai maskernya sayang ya. Ya. Silakan pakai masker sayang, maskernya mana pakai ya? Oke. Siapa lagi? Ya, tadi siswinya 2. Ini 2. Dan kamu sayang? Oke. Dipilih ya. Pergi yang nggak dipilih. Sudah cukup. Oke, kita bergantian ya. Kita pakai masker semua ya sayang ya. Maskernya dirapatkan sayang ya. Ya, oke, kuda-kuda sayang. Kuda-kuda. Ya, kuda-kuda. Turun lagi. Turun seperti bapak nih. Pada turun. Ya, betul. Tangan kiri memegang kepala bapak. Nah, tangan kanan mencabut pin. Bergantian itu 2. Bergantian tangan kanan pegang di sini. Tangan kirinya ambil nozzle-nya. Ya, ke ataskan sekali, tes pancar. Nah, cukup. Oke. Ya, angkat, arahkan ke sumber api. Perlahan, sapu kanan kiri. Cukup. Belum. Arahkan lagi. Oke, cukup. Bisa ya? Ya, itu dimasukin dulu. Oke.
Sekarang Bapak Ibu gurunya atau staf dari sekolah silakan. Ya, yang belum pakai masker silakan. Kuda-kuda Bapak, ya kuda-kuda tangan kiri memegang kepala Bapak. Sayang, halo adek, pintar, mundur lagi nak. Mundur lagi mundur lagi sayang, mundur lagi. Ya, cabut pin penguncinya, cabut. Nah, taruh di bawah. Bergantian tangan kanan ke kepala, tangan kanan ke kepala Bapak nih. Gini. Nah, seperti itu. Yang kiri langsung ambil nozzle-nya. Nah, nozzle. Setelah itu untuk memastikan dia masih ada atau tidak, tes pancar sekali. Sekali aja. Udah cukup. Awas sayang, pakai masker sayang. Langsung ke sumber apinya. Diangkat, arahkan ke apinya, perlahan dipencet, ditekan. Perlahan, cukup. Oke, mundur. Oke, tepuk tangan buat Bapak Guru. Silakan. Ya. Oh, Pak Mubadi, terima kasih Pak Mubadi. Ya. Oke, siapa lagi Bapak Ibu gurunya? Ya. Siapa lagi? Ya. Nanti awas sebentar. Ya, ini habis nih. Awas sebentar, jangan dekat-dekat. Oke. Jaga jarak ya saya ya. Oke, kuda-kuda kaki kiri di depan. Berubah Pak. Ya, siap. Tangan kiri memegang kepala Bapak. Tangan kanan mencabut pin. Cabut pin pakai keras. Ya, putar ini pakai putar. Iya, kalau pakai putar aja. Terus, cabut lagi. Terus lagi. Oke. Nah, tangan kanan memegang kepalanya, gantian asal diambil tangan kiri. Tes pancar sekali. Oke, cukup. Siap digunakan. Angkat. Perlahan aja Pak. Oke, cukup. Oke, tepuk tangan buat Bapak Andreas. Ya, sama-sama. Ya, ibu gurunya mana ya? Oh ya, ibu silakan. Kuda-kuda kita gunakan kaki kiri di depan, tangan kirinya memegang leher sini, ya Pak. Terus cabut pinnya, cabut pin ini, cabut aja ya, taruh di bawah. Tangan kanannya pegang lehernya gantian. Ini langsung ambil selang. Nah, kita terus, oke. Tes pancar sekali pegang duduknya ibu. Oke, tes pancar sekali. Gitu aja. Oke, cukup. Oke, diangkat, siap kita gunakan. Angkatnya biasa, gitu. Oke. Angkat, pelan. Tangan kan. Iya, tekan. Cukup. Ya, tepuk tangan buat ibu. Terima kasih. Oke, cukup. Angkat badannya, kita siap barengkan. Ya. Tekan, perlahan. Oke, cukup. Oh, masih ada lagi. Oke, cukup. Terima kasih buat Veronica. Terima kasih Bu. Ya, tadi Christopher sama dia mana? Oke. Baik. Ya, oke. Christopher sekarang, yuk. Kuda-kudanya, kaki kirinya di depan, kiri di depan. Nah, turun jongkok. Nah, cabut pinnya. Nah, kita pegang dulu, kiri ambil masalahnya. Langsung ke atas ya. Tes sekali. Oke, cukup. Pakai maskernya saya. Oke, sebentar.
arahkan ke apinya. Perlahan aja tekan. Jarak, mundur lagi. Cukup, terima kasih. Bilang terakhir, bilang terakhir ya. Lewat pula. Oke. Oke. Mundur lagi bilang, sorry mundur lagi. Oke cukup. Ya. Pegang kirinya menggunakan. Tarik pinnya. Cukup. Taruh di bawah. Ini ke nozzle. Cek sekali. Udah cukup? Oke, sekarang angkat ke atas, kita siap mengangkat. Arahkan ke apinya. Oke, semprot, tekan, cukup. Ya, tepuk tangan buat Dilan. Nah, oke sudah. Sekarang kita praktek cara memadamkan api menggunakan bahan yang ada seperti karung, ya handuk, ya. Oke boleh jaga jarak dulu. Ya. Oke, Bapak pilih ya. Pilih sebentar. Stop, kamu udah ya terlihat. Mikael, Eger, kamu, ya, Isya, oke. Yang sudah dipilih sudah ya. Oke. Sisanya nanti kita praktek ya. Katanya nggak tahu Pak. Dipilih. Pilih. Mantap. Sudah 4 siswa-siswi. Yang 4 siswa-siswi nanti sisanya bertambah lagi menyesuaikan, oke? Kalau yang tadi Bapak tunjuk siapa ya? Ya Alicia. Mikael kamu ya? Sini. Oke. Sini nggak? Nah, sekarang praktekkan Pak Heru. Silakan. Ya, Christopher kamu sudah. Ya, yang sudah ya sayang ya. Mana yang tadi mau praktek? 4 orang tadi, siswa 2, siswi 2. Ya, sisanya mundur dulu. Oke. Kita ambil kain basah. Setelah itu kita mengarah ke titik apinya. Perlahan, jangan lupa jarinya kita umpetin ke belakang. Perlahan, tidak boleh panik ya. Perlahan aja. Oke, tepuk tangan. Ya, akan timbul asap putih menandakan udara atau oksigennya sudah habis. Perlahan, kalau kita mau ambil perlahan, mundurnya lindungi wajah ke belakang. Oke, akan timbul asap putih. Nah, siapa lagi? Oke, persiapan ya, 2 sisi 2 siswa. Oke, siapa lagi? Ya, yang tadi Bapak pilih. Ya, yang tidak dipilih mundur dulu. Ya, mundur sebentar. Perhatikan tangannya. Ya, mundur lagi sayang. Mundur sayang, pintar. Ya, ada mundur sayang, mundur.
mundur lagi, mundur. Udah mundur lagi, mundur ya. Oke. Perlahan. Lihatin mukanya, hati-hati. Lindungi wajahnya, hati-hati wajahnya. Angkat, perlahan. Perlahan. Duduk, tolongnya. Ya, nggak boleh takut ya, tidak boleh panik, oke? Nggak boleh panik. Nah, tadi panik berarti bisa membahayakan ke kita sendiri ya. Maka itu kita harus tenang. Oke, nggak apa-apa. Nanti lagi. Siapa tadi? Ya. Ya, sebentar. Ya, selanjutnya tadi yang sudah dipilih namanya. Oke, tadi yang sudah dipilih. Yang Mikael. Ya, yang tidak, yang belum dipilih mundur dulu saya. Yang belum dipilih mundur lagi saya. Tangan soalnya mundur ya. Perhatikan langkahnya, lindungi bagian tubuhnya ya, baik itu wajah, badannya, perlahan. Kontrol palu, jangan takut, maju lagi. Oke, tepuk tangan buat Mikael. Ya, tepuk dulu biar yang masuknya. Perlahan, awas Mikael. Di belakang karung kan? Nah, di belakang karung. Oke, tepuk tangan. Ya, selanjutnya yang siswi. Oke, jari jempolnya dilipat ke belakang. Perlahan lindungi wajahnya. Bukan diangkat lagi. Gak apa-apa. Perlahan belajar. Gak boleh panik. Perlahan. Oke, tepuk tangan buat siapa namanya? Oh, Fausia, tepuk tangan buat Fausia. Oke. Awas kepala, makanya badan. Duduk pelan-pelan. Oke. Ya, siswi lagi yang Bapak pilih tadi. Mana lagi? Ya. Oke, sebentar. Oke, perhatikan jarinya. Perlahan, tidak boleh ragu-ragu ya. Nah, hati-hati tangannya sayang. Ya, perlahan turun. Oke, tepuk tangan buat siapa nih namanya? Oh iya, makasih. Oke. Sudah? Ya. Oke, terakhir Bapak pilih 4, 2 sisi di sisi. Ibu. Oke, buat kesempatan buat ibu dulu. Maju Bu, siapa nih ibu? Maju. Tepuk tangan buat ibu. Oke, persiapan. Kita basahkan dulu karungnya. Kita safety tangannya. Oke, perlahan Miss Brenda ya. Hati-hati langkahnya.
Perlahan, awas jangan dilongok itu, jangan dilihat, hati-hati. Perlahan, lindungi wajahnya perlahan. Turun, nggak boleh lempar. Oke, tepuk tangan buat Brenda. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Nanti Bapak pilih, tapi mundur dulu. Mundur lagi. Mundur lagi. Maju. Baik, ya selanjutnya ibu siapa? Oh, Bu Desi, makasih. Mundur lagi. Persiapan. Wah, dia mulai ngantuk. Oh ya. Ya. Oke. Ya, ini dari komite sekolah. Siap. Cuk, cuk. Baik. Perlahan, lindungi wajahnya. Lindungi wajahnya perlahan, jangan dilihat. Ke depan, hati-hati, tepuk tangan. Kurang semangat tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Oke. Ya. Karena waktu sudah menunjukkan setengah 10, Bapak kasih kesempatan 2 siswi ya. Oke, sebentar. Kalau yang tidak dapat nggak Bapak pilih. Oh, Mas Bensin. Sebentar. Ya. Ini mau siapa nih? Mundur dulu. Kalau nggak mundur nggak dipilih. Ya. Mundur lagi jauh. 2 orang lagi ya, 2 siswa ya. Satu siswa dan 1 siswi. Elin maju sini, Elin. Sini saya maju sini. Ya. Oke. Ya. Oh, berat. Mundur lagi. Kalau nggak mundur nggak dipilih. Yang mundur nggak dipilih ya. Lihat. Oke, Rafa maju. Oke, nggak apa-apa ya. Mundur lagi. Kamu nggak mundur sih. Ya, salah siapa? Rafa maju sini lah. Mundur lagi. Oke. Rafa dan Selin terakhir prakteknya ya. Setelah ini kita praktek gedung runtuh atau simulasi gempa bumi. Siap ya? Oke, silakan mundur lagi, jaga jarak. Selin dan Rafa ke sana, Sen. Oke, jangan jaga jarak ya sama bahan bakarnya, sayang. Ada bocor sini. Oke, persiapan Selin. Perhatikan langkahnya, Nak. Jangan dilihat wajahnya, umpetin. Mundur ke belakang lagi. Pelan-pelan. Maju lagi. Oke, tepuk tangan buat Selin. Terima kasih Selin. Terakhir Rafa. Ya, Rafa mana Rafa? Ya, siap ya. Oke, terakhir Rafa. Kasih tepuk tangan buat Rafa. Oke, persiapan. Oke, persiapan. Tangannya dilipat ke depan. Jempolnya dulu di depan. Lalu diputar ke belakang. Ya, diputar ke belakang. Oke. Perlahan mendekat. Kamu mau dulu ya, Mas. Awas, hati-hati, kontrol Pak Irul wajahnya, bodi tekonya. Perlahan maju lagi. Jangan panik. Oke, tepuk tangan buat Rafa. Terima kasih buat Rafa. Ibu satu lagi. Dari unsur masyarakat. Siap. Siap Ibu. Mau ini Ibu, mau siapa Ibu? Oh biasa, Bu Rena. Oh ya, silakan Bu Rena. Oh Rena, siap.
siap Ibu Hera. Ya. Kita basahkan dulu airnya. Oke, siap. Oke, perlahan mendekat, perlahan saja. Perhatikan wajah dan mukanya hati. Oke, oke. Ya, memang panas karena api. Sudah, tepuk tangan buat Bu Rena. Iya, tepuk tangan Bu Rena. Iya. Baik, kita praktek sudah. Sekarang kita praktek ya gedung runtuh atau saat gempa bumi. Sebentar, Pak. Ya, selamat siang Pak Dwi, Bapak Ibu yang hadir dari komite sekolah, warga masyarakat, kemudian dari para pendidik dan tenaga kependidikan serta anak-anakku sekalian, selamat pagi. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan melakukan mitigasi bencana yang kedua, yaitu tentang gempa atau gedung runtuh. Maka nanti kita ikuti bersama dengan Pak Dwi dari Dinas Kebakaran Tangerang Selatan. Apa yang akan disampaikan kita ikuti dengan baik. Lalu kalau kita diajak simulasi, kita lakukan dengan cermat. Juga para bapak dan ibu yang hadir, kita akan saksikan bersama dan menjadi bekal buat kita semua apabila terjadi bencana semacam yang disimulasikan, dimanapun, kapanpun, kita sudah punya pemahaman, minimal pengetahuan. Syukur-syukur sudah mampu melakukan evakuasi diri dan orang lain. Demikian, maka kepada Bapak Dwi dari Dinas Kebakaran Kota Tangerang Selatan dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Sudah siap, masih semangat. Ya, kita sekarang masuk di sesi mitigasi bencana alam dan kebakaran ya. Di sini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan ada tugas penting di penyelamatan gedung runtuh ya. Tapi tidak ditentukan, kami berikan bagaimana cara untuk menyelamatkan diri dari bahaya reruntuhan. Oke? Nah, gempa bumi adalah bencana yang bisa terjadi kapan saja ya, dan di mana saja. Maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana cara kita melakukan dan ke lokasi yang aman ya. Ya, sekarang kita posisinya ada di kelas, jadi ada unsur-unsur dari sekolah atau gedung-gedung yang memberikan arahan terkait dengan evakuasi ke lokasi yang aman atau titik assembly point. Di sekolah sini sudah ada titik assembly point di depan berarti ya. Kita ambil titik assembly point di depan dekat pagar. Ya, apabila terjadi gempa bumi ya, kita sedang proses belajar mengajar. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah tetap tenang, tidak boleh panik ya, mengikuti arah-arah yang sudah diperintahkan. Ada ibu guru, nanti ibu gurunya mengarahkan ya, harus kemana dan seperti apa. Tidak lama pasti nanti ada sistem manajemen gedungnya datang untuk memberikan informasi dan arah ke yang aman. Oke, sekarang mungkin bisa langsung dipraktekkan Bapak ya. Ibu gurunya contoh ada di meja, silakan ibu yang di meja. Nah, siap. Nanti Bapak datang ke ruangan memberikan informasi trek atau jalur evakuasi siap seperti itu ya. Sisanya Bapak Ibu ada di luar seperti itu. Bisa kita mulai sekarang? Siap ya? Nanti ketika terjadi gempa Bapak standby. Terima kasih. Ya. Oke. Nah,
sedikit lagi Bapak jelaskan ya. Adapun yang harus kita perhatikan ketika terjadi gempa bumi ya. Kita lihat sekitar kita, ada tas, ada masing-masing. Nah, pasti bawa tas ya. Nah, tas ini kita gunakan untuk melindungi bagian kepala kita. Perhatikan. Oke. Nah. Oke. Seperti ini ya. Kita gunakan untuk pelindung bagian kepala. Ya. Nah. Sebentar. Bapak pakai dulu. Ya, sudah ada di atas. Ya, tasnya nanti kita pakai ya. Sekarang terjadi gempa bumi di titik selatan Selat Sunda ya, besarnya 6, skala Richter yang mengarah ke daerah kita ya. Goyang semua. Oke, perhatikan, goyang semua ya. Ibu guru memberikan arahan. Contoh, tetap tenang anak-anak, jangan panik ya. Ibu guru harus bisa mengondisikan anak-anak di kelasnya. Tetap tenang anak-anak, jangan panik. Ambil tas masing-masing ya, ambil tas masing-masing, silakan tas masing-masing ya. Ambil tasnya. Sudah tasnya ditaruh di atas kepala. Oke, silakan yang belum taruh tas di atas pakai tasnya. Oke, perhatikan semua tasnya di kepala ya. Tasnya di kepala, sudah semua. Tasnya taruh di kepala saya ya. Tasnya taruh di kepala. Sudah semua. Silakan tetap tenang. Taruh tasnya di atas kepala dan kita ke kolong meja belajar. Kita langsung ke bawah meja belajar. Ya, kita ke bawah meja belajar. Hindari ya, hindari pelan-pelan. Kepalanya masuk ya. Oke, sudah. Hindari dari barang pecah belah. Oke, suara dari Bapak aja. Stop. Ya. Hindari lemari, kaca pecah belah ya, kita hindari. Masuk. Tetap tenang anak-anak. Gempa sedang berlangsung. Pak Security silakan maju. Ya, Pak Ade sebagai orang yang mengarahkan dan memberitahu jalan keluar sudah siap digunakan. Ya, oke anak-anak. Pak Ade bilang oke anak-anak, bersiap kita berkumpul di assembly point atau tempat yang aman. Nah, adik-adik yang garis pertama di sini ya langsung membuat satu barisan di samping tembok. Sini saya langsung ke samping tembok sini. Ya, langsung ke samping tembok. Di atasnya, ya, tasnya boleh ditaruh, simpan di tembok sini. Rapat di tembok saya. Rapat di tembok buat satu barisan. Ya, setelah itu tangannya ke atas kepala seperti ini. Oke, tangannya ke atas kepala. Nanti dulu. Oke, langsung buat barisan lagi, satu barisan. Oke, langsung buat satu barisan sini. Yang lain semuanya. Ya. Semuanya langsung ke samping tembok. Tasnya ditaruh, tangannya di atas. Ya, tangannya di atas, langsung merapat di samping tembok. Sini, tembok sini. Ya. Oke.
sudah. Baik, perhatikan. Halo. Baik, perhatikan ya. Di sini menentukan ya waktu yang harus kita tempuh ya. Oke, sudah. Lihat Bapak sini. Tangannya di atas kepala. Tangannya di atas kepala, lindungi kepalanya. Baik. Pak Ade akan mengarahkan keluar per satu orang, satu ke arah yang sudah ditentukan di titik assembly point atau titik aman, titik berkumpul. Oke, paham ya? Yang belakangnya saya ya. Setelah ini adik-adik keluar secara berurutan. Oke, keluar secara berurutan, bergantian ke arah titik assembly point. Ya, ketika turun di tangga perlahan ya, tidak berebutan. Ketika keluar di selasar seperti ini. Jadi menyamping mengikuti tembok ya. Mengikuti tembok, oke? Sampai turun ke tangga. Siap? Siap? Ya, baik. Contohnya kita keluar, belok kiri langsung ke lapangan, oke? Oke, silakan Pak Ade. Jalur evakuasi siap. Perlahan. Ya, yang di luar mau ngatur. Oke, ibunya jangan lupa ngikut di belakang, memastikan siswa-siswinya tidak ada yang tertinggal. Oke, awas, hati-hati, jangan panik. Perlahan. Oke, langsung ke titik kumpul ya. Satu, dua, tiga. Baik, nama saya Dwi Nur Cahyo, Saudari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, mengucapkan terima kasih kepada STK Mater Dei Pamulang. Ya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dalam penyampaian maupun dari yang lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih atas undangannya dan semoga apa yang disampaikan ke adik-adik serta ke yang lain bermanfaat dan tidak boleh kita peragakan, karena ketika kita peragakan pasti terjadi kebakaran gitu ya. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Ya, pemadam pantang pulang sebelum api padam. Jangan lupa tetap ingat. Jangan sampai saya. Kita gambreng aja ya, gambreng yuk. Ya. SDK Mater Dei. SDK Mater Dei langsung hebat gitu ya. SDK Mater Dei.